Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Bagi Anda para orang tua yang mulai punya anak biasanya sih dari SD mau masuk ke SMP gitu ya, atau antara SMP atau SMA. Nah ini kan masa-masa remaja. Nah seringkali kita dengar, entah kita dengar dari orang atau baca artikel di internet atau buku dan lain sebagainya, menyatakan bahwa yang namanya remaja adalah fase yang paling rentan. Kenapa? Karena di fase itu mereka ada di posisi yang labil, tidak stabil atau sedang mencari jati diri. So sometimes kita akan menemukan mereka kayak kok berubah ya dari satu kondisi seperti ini, moodnya terus kemudian ganti lagi dan lain sebagainya, yang kita pikir kayak aduh bener-bener ya namanya remaja itu bener-bener labil banget, dimana mereka bisa mencari jati diri, ingin seperti ini, ingin seperti itu, dan banyak juga ya kalau kita lihat kasus-kasus terjadi pada anak-anak remaja. Nah bagaimana sih cara mengatasi gangguan mental pada anak remaja supaya mereka tetap berada di track yang benar? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Oke. Tapi sebelum kita membahas tentang remaja lebih spesifiknya, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan mental yang kayaknya sering kita dengar dan gak ngerti ya. Apakah ketika mereka menyukai ini berarti mereka ini, apakah mereka bertindak seperti ini maka mereka akan seperti ini. Nah itu mitos atau fakta, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat yang pertama. Nah ini dia, kalau Anda suka nonton film, tapi kayaknya sekarang kalau nonton film banyaknya nonton drakor ya gitu ya. Tapi gini, banyak orang juga yang sesuai selera lah ya, ini kita ngomongin nggak semua orang kita patok bahwa mereka suka film jenis ini, jenis ini, jenis ini. Tapi ada loh orang-orang yang suka film berjenis gore atau gore tulisannya gitu ya. Nah ini kan satu jenis film, apa ya kalau bilangnya itu kayak seperti thriller gitu kali ya, yang ini serem deh gitu ya. Sorry itu saya kayak nah gitu, saya nggak bisa sebutin ya nanti disensor lagi ya, udah bleeding dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi satu jenis film yang bagi sebagian orang ini sangat-sangat menyedihkan. Tidak hanya jump scare ya, kalau kita suka nonton film horor oke lah ada duar gitu, itu jump scare gitu. Tapi ini it's more than jump scare gitu. Jadi kayak bener-bener yang untuk Anda yang nggak kuat ngeliat darah, nggak ngeliat apa ya gitu-gitulah pokoknya, itu serem banget. Nah ada indikasi katanya orang-orang yang suka nonton film jenis gore adalah mereka yang punya bibit atau bahkan sudah menjadi psikopat atau psikopat. Nah psycho gitu ya. Nah ini menjadi indikasi bagi orang kayak oh berarti kalau kita orangnya suka nonton film komedi berarti kita suka ngelucu. Kalau kita sukanya film romantis berarti kita orangnya romantis. Tapi kalau orang suka nonton film gore berarti dia adalah psikopat. Ini benar atau enggak? Atau sekedar ya cuma nonton film aja masa dikaitin sama psikopat sih? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua mirsa ya. Orang introvert rentan terkena depresi. Nah belakangan ini itu saya jadi agak kayak berubah ya, ini antara introvert atau extrovert gitu ya, karena ternyata ada istilah baru, nggak ngerti, nanti kita sekalian tanyain ya gitu ke narasumber kita hari ini, bahwasanya ada namanya ambivert. So it is in between introvert and extrovert. Tapi kalau kita ngomongin introvert secara umum, kita selalu berpikiran oh orang-orang introvert itu adalah orang-orang yang suka menyendiri. Mereka tidak bisa mingling with the society gitu ya. Mereka tidak bisa membaur dan akhirnya apa? Mereka rentan mengalami depresi, stres, dan akhirnya bisa jadi bahwasanya mereka bisa melakukan suicidal action. Well, bukan harapan kita semua, tapi selalu di pikiran kita seperti itu. So siapa sih yang happy ya? Extrovert lah gitu ya. They love meeting people gitu ya. Mereka suka ketemu orang, ngomong sama orang dan lain sebagainya. Kalau introvert, aduh, segala sesuatu yang dipendam sendiri itu it's like a time bomb, kayak bom waktu, nggak ngerti kapan dia bakal meledak. Nah meledaknya mungkin dalam artian kayak depresi, stres dan lain sebagainya. Benar nggak sih orang introvert akan mengalami seperti itu atau case by case juga kali, nggak semuanya juga orang extrovert juga bisa. Oke nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga mirsa. Semua orang bisa terkena gangguan mental. Nah seringkali kita ngomong orang-orang yang berprestasi kali ya, berprestasi secara akademik dan lain sebagainya, orang yang wah jenius, kuliah di top
10 universities di dunia dan lain sebagainya yang bisa menciptakan ini dan itu, selain sebagainya adalah mereka-mereka yang kayak impossible banget deh mereka bisa mengalami gangguan mental karena mereka terdidik, well educated, mereka otaknya encer dan lain sebagainya, logiknya jalan dan akhirnya kayak nggak mungkin banget kesehatan mental mereka bakal terganggu. So kesehatan mental atau gangguan mental ini hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah gitu ya, biasanya ngomongnya gitu. Atau sebenarnya kalau kita ngomong gangguan mental, semua orang itu di fase yang sama, di level yang sama, di kategori yang sama, di mana setiap orang berisiko atau rentan mengalami gangguan mental. Karena kita nggak ngerti ya, maksudnya dalam artian level kekuatan seseorang untuk mempertahankan the strength of the mental health-nya itu kita nggak ngerti ada di titik yang mana ya. Oke, nanti akan kita bahas. Kita lanjut yang keempat pemirsa. Menggambar katanya bisa meredakan stres. Ada banyak cara untuk rilis the stress ya. Mungkin bisa dengan menggambar atau mungkin Anda bisa bernyanyi, berkaraoke gitu ya. Atau Anda workout bahkan tuh jauh lebih bagus banget ya. Karena selain mental, fisik juga terlatih. Tapi kalau kita ngomongin menggambar gitu ya. Ada gambar, let's say kayak lukisan kayak atau melukis gitu ya. Jadi melukis kita ya kalau kita sih standar dulu 2 gunung, 1 rumah, 1 jalan, 1 pohon gitu ya. Tapi kalau kita menggambar katanya kayak ada I don't know, kayak ada sesuatu kekuatan gitu ya mengalir dari jari kita ke pensilnya gitu. Terus akhirnya tertuang semua emosi dan lain sebagainya di gambar kita itu. Jadi kalau kita ingin lebih happy katanya bisa dengan menggambar. Nanti akan kita bahas ya. Apa menggambar aja atau sebenarnya bisa yang lain juga. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Self love penting untuk kesehatan mental. Nah, kita selama pandemi kemarin sih sebenarnya kita lebih mengenal namanya istilah self love, self care dan lain sebagainya. Nah, kadangkala kita juga agak sering lupa sih sama self reward juga ya. Ini mungkin ketika kita self love, kita mencintai diri kita sendiri. Well, ini akan sedikit berbeda dengan narsistik ya, dengan terlalu it's all about me gitu ya, bukan ya, tapi self love adalah dalam artian positif di mana kita mencintai diri kita sendiri, apa yang ada pada diri kita dan kita mencoba untuk yang terbaik untuk diri kita tanpa menyampingkan dan merugikan orang lain. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan atau mitos fakta seputar gangguan kesehatan mental dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental yang mungkin sering terjadi di sekitar kita atau mungkin anggapan kita seperti itu. Nah, untuk mengonfirmasinya ini fakta beneran atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Mbak Alexandra Gabriela AMPSI PSI CHT, seorang psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Selamat pagi Mbak Alexa, apa kabar? Pagi Mas Raden, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati ya Mbak ya. Ya. Ini lagi isi kayaknya ya. Ya. Alhamdulillah, semoga sehat dan lancar terus sampai hari persalinannya ya. Amin, thank you. Oke, Mbak Alexa, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan mental. Karena bagaimanapun kita ngerti lah ya, selama pandemi sampai sekarang itu mental health itu kan matters banget gitu. Karena banyak orang yang lebih aware dengan kesehatan mental. Dan itu juga tidak hanya ngomongin kesehatan mental secara psikis ya, tapi juga bisa berakibat pada fisik juga seperti itu. Kita akan bahas sebelum ngomongin remaja, kita akan bahas mitos fakta seputar kesehatan mental. Yang pertama adalah, nah ini dia. Kita kan orang yang suka nonton film ya. Kalau untuk yang film drakor kayaknya sukanya nangis-nangis gitu ya. Senyum-senyum ketawa-tawa sendiri karena pretending to be the actress gitu ya. Tapi kalau film gore gitu, yang notabene, aduh itu kan serem banget ya. Kayak ya itulah pokoknya nggak perlu disebutin ya. Segala macam gitu. Orang yang suka nonton film berjenis genre seperti ini itu sebenarnya orang-orang yang punya bibit atau justru udah jadi psikopat, Mbak. Oke, jadi mungkin kita perlu jelaskan dulu ke pemirsa bahwa film gore itu adalah film sadis ya. Iya. Jadi bukan cuma sekedar thriller yang bikin kaget, tapi memang yang menunjukkan sisi sadistik dari film, setiap adegan film tersebut gitu. Itu pasti aku nggak bisa nonton. Nggak bisa ya, penuh darah dan kelihatan ya, gitu ya. Jadi ada seorang neuroscientist bernama James Fallon, dia pernah screening otak orang-orang yang menjadi pembunuh berantai dan juga orang-orang yang menyukai film-film sadis, hal-hal sadis dan juga menjadi director film sadis nih. Ternyata hasilnya mirip.
Untuk bagian-bagian tertentu di mana otak mereka sulit mencerna dan memahami soal norma, etika, bagaimana berempati kepada sesama, itu mereka cenderung kurang. Tapi kalau kita lihat berarti kan ada celah nih. Kalau memang bibitnya ada, tapi kan nggak semua jadi pembunuh berantai, nggak semua jadi psikopat. Berarti kan memang faktor seperti bagaimana kita mengajarkan tentang moral, sosialisasi, dan bagaimana kita mengajarkan tentang penyaluran energi itu kan sangat berpengaruh. Ada yang jadi pembunuh berantai, ada yang jadi sutradara film sadis, ada juga yang jadi penyuka film gore. Jadi nggak selamanya langsung bilang orang yang suka sadis pasti juga orang yang psikopat seperti itu. Oke, jadi tidak selalu ya. Oke, meskipun mungkin ada tunas-tunas gitu ya, bibit-bibit, tapi mungkin ya hanya sekadar suka nonton aja atau suka mendirect aja kalau dia director gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini juga nih, kalau kita ngomongin orang yang berbicara masalah introvert. Nah, introvert itu orang yang rentan mengalami depresi, stres dan lain sebagainya. Gimana? Bener nggak sih, Mbak? Sebenarnya dua faktor yang paling berperan penting untuk seseorang bisa mengalami depresi atau bisa lepas dari depresi itu ada dua, yaitu konsep diri dan juga regulasi emosi, daya tahan stresnya ya. Jadi nggak berpengaruh faktor tentang bagaimana mereka mengarahkan energi mereka. Introvert, ekstrovert kan bagaimana mereka mengarahkan energi, potensi dan cara pikir mereka. Introvert ya ke diri sendiri, ekstrovert ya ke orang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mereka punya regulasi emosi yang baik dan konsep diri yang baik introvert maupun ekstrovert sama-sama resikonya sedikit gitu, resikonya rendah. Tapi mungkin kalau misalnya dua-duanya nggak punya konsep diri yang baik dan tidak punya regulasi stres yang baik, dua-duanya rentan terkena depresi. Bedanya orang ekstrovert lebih mudah nutupin depresi mereka gitu. Oke. Jadi ini kembali lagi ke konsep diri dan bagaimana mereka bisa regulasi stresnya gitu ya. Jadi betul. mungkin akan berbeda. Mungkin kelihatannya ya memang berbeda, tapi intinya sama-sama. Mereka sama-sama berisiko, tapi kalau orang ekstrovert lebih bisa menutupi. Jadi kelihatannya nggak stres-stres amat gitu ya. Padahal di balik senyumnya, di balik ketawanya ada derai air mata ya. Gitu ya. Jadi semua orang sebenarnya berisiko, tidak hanya ngomongin introvert ataupun ekstrovert gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Semua orang katanya bisa terkena gangguan mental. Selama ini kan kita berpikir orang-orang yang punya gangguan mental adalah orang-orang yang lemah, quote and quote ya. Lemah dalam artian ada yang bilangnya lemah dalam ibadah, lemah dalam bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang kemampuan akademiknya bagus, prestasi di sana sini dan lain sebagainya, kayaknya mereka nggak mungkin ya, karena logiknya, nalarnya itu jalan banget. Nah gimana tuh, Mbak? Well, sebenarnya semua orang memang sangat rentan terkena gangguan mental. Karena gangguan mental sendiri itu bukan cuma yang udah kategori ekstrim. Kategori yang ringan seperti gangguan penyesuaian ataupun kedukaan itu termasuk gangguan juga loh. Karena kan intinya kunci dari gangguan itu artinya adalah telah mempengaruhi fungsi hidup kita dan juga bagaimana kita berperan dalam lingkungan. Kalau kita berduka, boro-boro bisa mikir, boro-boro bisa kerja, itu pun juga gangguan gitu. Jadi semua orang pasti pernah dan akan mengalami yang namanya gangguan psikologis atau gangguan mental itu, cuma durasi dan frekuensinya yang lebih sedikit. Nah mungkin kalau orang bilang kayaknya orang-orang yang beragama lebih nggak riskan lah kena gangguan mental. Kalau misalnya orang yang gampang bersyukur, yang suka mensyukuri hidupnya itu lebih minim resiko, memang betul. Karena orang-orang yang punya iman, mereka itu kan punya faith, punya harapan, keyakinan ya. Keyakinan di saat mereka jatuh, mereka selalu berpikir ada harapan, aku bisa bangkit lagi, dan selalu punya dorongan untuk berdaya juang, untuk mencoba lagi, untuk bangkit lagi seperti itu. Bedanya hanya di situ. Bedanya ada di situ ya. Jadi benar-benar ya, bagaimana kita memanage hati itu penting ya, Mbak ya. Itu yang paling penting justru. Iya, oke. Kita lanjut yang keempat. Nah, menggambar. Jadi kadang-kala kita menemukan banyak orang yang kayak, kamu ngapain sih gitu? Ya aku journaling, oke journaling. Aku ngapa gambar, aku mau ngapa olahraga. Buat apa sih release the stress gitu ya, untuk meredakan stres. Tapi kalau menggambar itu gimana, Mbak? Gambar itu kan ekspresi emosi ya. Bagaimana kita merefleksikan apa yang bisa terucap dan yang nggak bisa terucap. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong apa nih yang gundah gulana dalam hati, biasanya bisa kita gambarkan dalam bentuk warna, pasti akan berpengaruh. Jadi kalau untuk orang-orang yang sensitif ataupun yang memang mendalami terapi seni, mereka bisa ngelihat dari pilihan gambar pasiennya, kok kayaknya nih arahnya kemana. Lalu pilihan simbolik-simbolik yang memang tertuang di dalam lukisan atau di dalam karya seninya seperti itu.
Jangankan dari gambar atau lukisan, pilihan warna baju kita pun, misalnya ada orang yang buka lemari isinya hitam dan abu-abu, itu juga karakternya akan berbeda sama yang isinya warna-warni gitu. Jadi mulai dari bisa memilih, ketebak nih isi lemariku. Aku juga warnanya begitu-begitu. Oke. Oh gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Wah, dari hal-hal yang seperti itu bisa ketebak ya isi hati, perasaan dan lain sebagainya Iya, gitu. bahkan dari pola pikir pun bisa ketebak. Oh, oke. Menarik banget ya kalau kita pelajari tentang psikologi itu ya. Oke, yang terakhir nih Mbak, mitos atau fakta self love itu penting. Kadang-kala kita mau ngomong self love tapi dibilang orang lain narsis banget sih gitu ya, terlalu selfish gitu ya. Yeah. Gimana tuh Mbak? Bedakan antara self love sama selfish ya. Kalau selfish itu kita benar-benar fokus untuk bahwa semuanya itu tentang diri kita, bahwa kita itu yang terbaik, bahwa kita itu lebih dari orang lain dan kitalah yang terpenting gitu. Cuma kalau self love adalah ketika kondisi kita memahami siapa diri kita, apa kelebihan, apa kekurangan, dan dari kelebihan dan kekurangan itu kita bisa menemukan keunikan kita sebagai seorang manusia. Siapa kita di antara orang lain, dan juga kita pun bisa beradaptasi tetap dengan baik. Kalau orang selfish kan kita nggak bisa beradaptasi. Jadi mikirin diri sendiri. Karena dia self-centered ya. Iya, jadi nyakitin orang lain mereka nggak peduli seperti Nggak ada itu. empatinya Nggak gitu ada ya. empati. Tapi kalau self love kita tetap bisa sosialisasi sama orang dengan baik, bisa adaptasi dengan baik. Tapi kita juga tahu siapa diri kita di antara orang-orang itu. Empatinya ada dan kita tahu apa ya bahasanya batasan-batasannya seperti apa. Tapi setidaknya kita mengenal diri kita sendiri lebih baik dan bagaimana juga menghargai orang juga tetap berjalan ya. Beda dengan yang selfish itu. Thank you Mbak Alexa, ini sudah terjawab. Semoga ini menjadi titik baik bagi kita untuk kesehatan mentalnya lebih baik lagi ke depan ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin remaja ya. Ini kayaknya menarik nih topiknya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini ya. Kita akan mengulik lebih dalam tentang remaja dan kesehatan mentalnya. Karena kita sering mendengar bahwa remaja adalah satu kategori atau range usia yang rentan banget mengalami gangguan kesehatan mental karena di fase-fase yang labil alias mencari jati diri. Nah kalau Anda punya anak remaja atau Anda remaja sendiri gitu kayak masih sekolah kalau jam segini ya gitu ya. Anda boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela A, MPSI, PSI, CHT, seorang psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Oke, Mbak Alexa, ini mungkin kita perlu refresh lagi ya tentang definisi dari arti atau definisi dari kesehatan mental itu sendiri yang mungkin selama ini kita kayak oh ya kesehatan mental itu dia waras atau nggak waras. Nah gitu kita seringnya begitu ya, ada istilah yang lebih ekstrim lagi tapi kita nggak boleh sebut gitu ya. Nah sebenarnya kesehatan mental itu yang seperti apa sih? Karena kalau kita ngomong kesehatan fisik, luka dan lain sebagainya kan bisa kelihatan, bisa kerasa, tapi kalau kesehatan mental kan susah ya bagi kita untuk mengetahui, bahkan mungkin orang itu sendiri gitu. Kesehatan mental itu seperti apa sebenarnya? Banyak orang yang memikirkan bahwa kesehatan mental itu suatu hal yang kompleks sekali gitu. Jadi apakah hidup yang balance, apakah ketika seseorang punya jabatan tertentu atau berprestasi, kelihatan berfungsi dengan baik itu artinya mentalnya sehat? Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kuncinya itu cuma satu, yaitu kesejahteraan mental kita. Nah, kita tuh secara psikologis sejahtera atau tidak, bisa berperan sebagai fungsinya atau tidak. Ketika kita bisa merasa sejahtera, kita bisa merasa tenang menjalani kehidupan sehari-hari, cukup puas dengan apa yang kita jalanin, itu yang disebut dengan kesehatan mental seperti itu. Dan itu yang bisa ngukur diri kita sendiri ya, maksudnya sejahtera atau enggaknya. Karena kan mungkin standar kesejahteraan orang-orang pasti akan beda-beda ya, gitu ya. Betul. Bagi mereka yang sejahtera dalam artian kalau misal contoh gampangnya punya duit 1 juta udah bahagia, ya bahagia. Tapi untuk sebagian orang kayak 1 juta nggak cukup, ya itu tergantung kembali lagi ke apa ya, welfare tolerance orang beda-beda kali ya gitu ya. Standarnya beda. Betul. Tapi kalau kita ngomongin remaja gitu ya, dalam dunia psikologi remaja ini di fase yang apa? Karena kan kita sebagai orang umum sering dengarnya ya Mbak ya, oh mereka tuh labil, lagi cari jati diri, makanya nggak sering ya kita mendengar kenakalan remaja, mereka
pakai narkoba, mereka doing this, doing that dan lain sebagainya. Itu akan selalu seperti itu kah atau gimana? Sebagian besar akan seperti itu sih, karena memang kalau pertama-tama kita lihat dari perubahan fisik ya, hormonalnya mulai berubah, bentuk tubuh mulai berubah, dan dari perubahan tersebut pastikan ada luapan emosi juga. Makanya mungkin kebanyakan orang tua yang anaknya menginjak usia 10 tahun ke atas atau pra-remaja ini, kok kayaknya anaknya mulai sering marah-marah, mulai kalau ngomong menantang, ngomongnya kencang, udah nggak nurut. Nah itu suatu hal yang memang fase gitu, yang harus dilewatin seorang anak untuk belajar mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus aku lakukan, mana yang tidak boleh aku lakukan, seperti itu. Masuk fase remaja, kita ada di kondisi psikososial yang disebut dengan identity versus identity confusion. Jadi memang di tahap itu gampangnya mungkin lebih ke orang mencari jati diri, seseorang yang mencari jati diri. Aku ini siapa sih di antara teman-teman? Ketika mereka bisa menyesuaikan diri sama kelompoknya, ketika mereka merasa bisa belong atau diterima, mereka tahu mereka akan bergaul sama siapa, lebih nyaman sama siapa. Nah itu akan mereka punya sense of identity. Tapi ketika mereka merasa terkucilkan, aku bingung untuk menempatkan diri, terjadi kebingungan di situ, identity confusion. Dimana kalau memang hal itu terjadi sampai dewasa pun, either mereka jadi terlalu pleasing people, jadi kayak seneng banget nyenengin orang, Nggak enakan, mikirin orang terus, ngikut-ngikut orang terus, atau malah jadi terlalu fokus ke dirinya sendiri. Ya udah seperti mungkin kalau bahasa umumnya adalah yang suka menyendiri gitu. Jadi yang bodoh amat deh orang mau ngapain, ya aku di kamar aja, have fun aja sendiri sama duniaku, sama game onlineku, misalnya seperti itu. Oke. Tapi penting nggak sih kalau kita ngomongin awareness tentang kesehatan mental bagi remaja? Karena kan tadi ya, mereka itu lagi cari jati diri, lagi labil. Kayaknya mereka mungkin bahkan nggak tahu apa itu kesehatan mental gitu. Yang tahu mereka kayak, ya aku suka ngelakuin ini, aku suka ngelakuin itu, berganti-ganti dan lain sebagainya. Bahkan mereka mungkin nggak ngerti dengan kesehatan mental dan akhirnya mereka nggak aware banget tentang kesehatan mental gitu Mbak. Iya, sangat penting dan untungnya sekarang sih film-film yang kita tonton yang tentang remaja itu banyak yang menjunjung awareness tentang kesehatan mental. Betul. Tapi dukungan dan supervisi dari orang tua dan dari guru-guru pun sangat dibutuhkan karena film-film kan tentang kesehatan mental jarang yang positif ya. Pasti tengah-tengahnya negatif dulu. Nah, karena itu yang banyak dicari ditonton orang. Betul. Nah, anak-anak kan belum bisa balik lagi ya, mereka lagi belajar nih yang benar yang mana sih, yang salah yang mana. Takutnya kalau nggak ada supervisi, ya intinya sih bagus, tapi kan scene klipnya itu kan banyak yang men-trigger. Nah, takutnya mereka juga terbawa dan akhirnya mencontoh ke hal yang negatif seperti itu. Tapi sebenarnya mereka either karena mungkin nonton ataupun karena lingkungan sosial gitu ya. Itu sebenarnya mereka bisa mengalami itu karena memang fasenya mereka secara hormonal juga mungkin berpengaruh, secara psikososial juga berpengaruh, atau mungkin kayak benar adanya juga mungkin kayak pola asuh orang tua juga gitu ya, atau ekspektasi orang tua yang mau mendikte anaknya sehingga anaknya jadi rebel malahan gitu ya, bukan nurut malah rebel dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor yang bisa membuat kenapa akhirnya remaja bisa di fase seperti itu nggak sih Mbak? Jadi memang melewati fase remaja itu harus beradaptasi dari dua-duanya, dari orang tua dan dari anak-anaknya sendiri. Dari anak mereka beradaptasi dari yang aku memandang diriku sebagai anak-anak dan juga harus menjalankan peran yang mulai mandiri seperti orang dewasa. Dan juga dari orang tua juga harus beradaptasi. Anak ini udah bukan anak-anak lagi, mereka pun sudah mulai harus dibiasakan untuk mandiri, untuk bisa mempersiapkan diri menjadi orang dewasa. Nah di tahap itu memang akan terjadi banyak rebel, terutama di usia 14-17 yaitu remaja tengah, di mana mereka akan merasa mulai sedikit menjauh dari orang tua, banyak rahasia, mulai menentang. Betul. Orang tua suka berpikir kok anak-anak mulai nggak suka cerita, padahal dulu sering cerita sama aku gitu. Jadi memang sedari awal harus dipersiapkan hubungan dan komunikasi yang hangat sama anak-anak. Jangan sampai anak merasa nggak bisa cerita semua hal ke orang tuanya dan nggak bisa tukar pikiran sama orang tuanya. Akhirnya mereka cerita ke orang lain yang mungkin sesama remaja yang sama-sama masih mencari jalan juga. Sama-sama belok gitu kan. Jalannya ya. Iya, akhirnya
dapat nasihatnya mungkin yang kurang tepat seperti itu. Tapi ya memang itu fase yang harus dilewatin. Kalau enggak mereka nggak akan pernah belajar bagaimana ekspektasi diri mereka. Kan kalau anak-anak remaja kita lihat ambisinya tinggi sekali. Betul. Tapi mereka nggak bisa mengukur aku tuh semana sih, keterbatasanku semana, yang harus dikejar seperti apa, realitanya bagaimana. Nah kalau memang selalu disupport orang tua secara tidak sehat, jadi support yang memang memanjakan ya, sampai besar pun mereka nggak bisa punya sense untuk balance itu. Jadi selalu mikirnya yang tinggi-tinggi tapi nggak ada usahanya gitu. Oke. Jadi memang kalau dibilang penting ya, kehadiran orang tua gitu. Karena mungkin ini akan jadi satu masalah yang complicated untuk mereka-mereka yang tinggal di kota besar. Tapi kalau menarik tentang bagaimana kehadiran orang tua untuk anak-anaknya yang remaja ini ya Mbak ya. Kita lihat nih, semasa pandemi kemarin kan mereka terkungkung ya. Nah ini antara nggak tahu nih, bilangnya mereka harusnya lebih banyak quality time sama keluarga dong, sama orang tua dalam hal ini gitu ya. Dan mereka hanya berpisah sama teman-temannya sesama remaja. Di satu sisi kan tadi kalau mendengarkan Mbak Alexa ngomong, oh berarti mereka harus punya banyak waktu untuk ketemu sama orang tua. 2 tahun 3 tahun pandemi bukan waktu yang sebentar mereka untuk ketemu sama orang tua setiap hari ya. 4 lo lagi dalam artian gitu di rumah. Nah itu jadi hal yang positif atau bisa jadi malah kayak akhirnya malah terlalu keseringan dan akhirnya nggak terbentuk komunikasi yang baik. Plus juga mereka harus jauh dari teman-teman sebaya mereka. Itu ada pengaruh juga nggak sih antara bagaimana mereka harus dekat sama orang tua, mereka harus dekat sama teman gitu? Ya, jadi balik lagi di saat remaja ini kan yang paling dibutuhkan adalah sosialisasi sesama teman. Ketika pandemi kan sosialisasi itu nggak dapat. Betul. Walaupun dimaksimalkan, ya udah kalian Zoom meeting aja, nonton bareng-bareng via Zoom, itu kan juga nggak terjalin sempurna, nggak terjalin relasinya seperti sedia kala ketika kita bisa menjalankan interaksi secara natural seperti itu. Walaupun orang tua support, tapi kan kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman bersama teman-teman, happy-happynya, berantemnya, Nggak akan salah bisa, ngomongnya nggak nggak dapat, dapet, feel-nya nggak dapet gitu nggak ya. dapet. Iya. Ya, jadi memang sangat memprihatinkan ya 3 tahun kemarin itu banyak sekali anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk sosialisasi gitu. Aduh memang ya harus diambil positifnya ya, kalau enggak jadi ikutan stres juga nanti orang tuanya kayak aduh anakku begini-begini, anaknya juga bisa tambah stres. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya di segmen selanjutnya, menarik banget ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar remaja. Ini menarik banget ya, karena kita mungkin yang nonton ini pernah melewati masa remaja atau masih remaja kita kayak 17 plus lah ya. 17 plusnya banyak banget gitu ya. Nah kalau Anda punya anak remaja dan kayak aduh bingung banget ya, dulu ngobrolnya enak, sekarang mau curi-curi waktu ngobrol aja susah banget. Nah kalau Anda punya masalah seperti ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela A, MPSI PSI CHT, psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Oke Mbak, ini mau tanya ya, ini bukan nggak ngomongin apa-apa sih, tapi kadang-kala kita kayak ngerasa gimana ngomongnya ya, ada orang tua yang dulunya mungkin nakal, quote and quote ya, di masa remajanya, terus akhirnya kebetulan anaknya juga nakal. Jadi ada orang tuanya, si nenek atau kakeknya si anak ini mungkin kayak, tuh kan nurun gara-gara kamu dulu sih waktu remaja nakal, jadi anakmu juga ikutan nakal. Nah ini kalau istilah penyakit tuh genetik ya, nurun dia gitu. Tapi kalau untuk yang kenakalan remaja itu menurun juga nggak sih genetically? Menurun dari orang tua ke anak atau sebenarnya nggak ada hubungannya? Itu kan bagaimana psikososial, pola asuh dan lain sebagainya membentuk anak itu gitu. Ya, yang disebut kenakalan itu kan yang seringkali dipahami sama masyarakat, salah satunya kan impulsif misalnya, nggak bisa diem, kalau ngelakuin sesuatu nggak pikir panjang dan sebagainya. Atau anak yang suka marah-marah, emosinya tuh meledak-ledak, ada masalah dikit sama teman berantem, ada masalah dikit di jalan berantem. Nah itu semua kan memang ada faktor biologisnya. Jadi bagaimana otak kita mengatur tentang cara kita ngerem ketika ada sesuatu, cara kita kontrol emosi, dan juga cara kita untuk menahan diri, jadi nggak lari-lari ketika ada di kelas ataupun kayaknya seru-seru banget kalau sama teman-teman tuh sampai ditegur guru terus. Nah itu memang ada faktor genetiknya.
Betul, itu ada. Tapi tetap saja faktor pola asuh, faktor pengalaman dan kebiasaan, faktor latihan sehari-hari, bagaimana latihan mengontrol emosi, mengontrol situasi diri, mengontrol kondisi-kondisi yang berkaitan sama perilaku-perilaku impulsif itu sangat berpengaruh juga. Cuma pasti plus minus ya ada dari faktor genetiknya seperti itu. Berarti adalah bibit-bibitnya dikit-dikit ya gitu ya. Ada. Oke, tapi ini kan jadi yang selanjutnya adalah PR banget bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana atau di situasi apa anaknya itu ada gangguan pada kesehatan mentalnya. Karena kan untuk sesuatu yang kayak luka secara fisik ketahuan, sakit, kesleo kelihatan dan kerasa gitu ya. Tapi kalau untuk orang tua yang mungkin yang sibuk lah gitu ya dan akhirnya nggak sempat merhatiin anaknya, bisa nggak sih ada sesuatu yang bisa kita lihat sebagai gejala, tanda atau ciri khas bahwa anak ini kayaknya ada sesuatu deh yang mulai terjadi pada mentalnya. Kan nggak mau ya, maksudnya udah stadium, ibarat kata penyakit itu stadium lanjut, kesehatan mentalnya terganggu, baru deh orang tuanya aware. Udah berat lagi tuh PR-nya gitu kan. Nah di awal-awal itu ada yang kelihatan nggak sih Mbak? Maksudnya dari sisi, oh dulu mereka sering ngobrol curhat terus tiba-tiba kayak mengurung diri atau segala macam, itu apa yang bisa dilihat, dinotis orang tua secara langsung? Karena kan ini ilmu psikologi yang nggak mungkin semua orang tua harus jadi psikolog kan, gitu Mbak. Iya, jadi memang harus sensitif dan peka sama perubahan anaknya. Kuncinya adalah ada di perubahan yang ke arah negatif. Apakah anak tersebut jadi suka ngurung diri, betul, nilai-nilainya mulai menurun, semangatnya yang dulu sering cerita, tiba-tiba jadi malas cerita sama orang tua, lalu juga emosinya kayaknya kelihatannya kalau sehari-hari masih senyum, tapi kok belakangan suka murung. Nah, maka dari itu memang pentingnya kita punya waktu family time, apakah makan malam bareng, apakah mungkin nonton bareng setelah makan malam supaya kita bisa ngelihat anak kita seperti apa. Dan remaja itu sangat tricky ya, dalam artian seperti yang saya jelasin tadi, di usia tertentu tuh mereka suka nutupin sesuatu. Jadi kalau sampai ada yang ketahuan, banyak orang tua yang ngelihat ketemu barang-barang tertentu di tasnya, ketemu vape, ketemu apapun, langsung kaget dan nyalain diri sendiri. Nggak perlu seperti itu karena fasenya memang seperti itu, begitu. Jadi nggak selamanya salah orang tua, nggak peka dan nggak ada untuk anak, bukan begitu. Tapi memang remaja ini tuh tricky sekali gitu. Betul. Mereka itu bisa nyembunyiin sesuatu dan juga mulai menarik diri dari orang tua, itu wajar sekali terjadi. Gitu. Nah ini juga menarik nih Mbak, ya, kayak tadi ya, nemuin di tas sekolahnya ada begini begitu. Nah ini kan menjadi PR ya orang tua, antara gimana harus ngeresponnya ini Mbak, itu maksudnya kayak supaya hubungan tuh tetap baik dan harmonis ya. Apakah langsung diinterogasi ya, di sidang tuh, kamu gede atau ngomong. Dan kadang-kadang kan banyak orang tua yang nggak sabaran ya Mbak ya. Kalau Mbak Alexa sih ngomong sama anaknya mungkin kayak enak gitu, tapi kalau orang tua kayak, hah ada begini gitu, kamu ngerokok, kalau sekarang wah udah langsung duduk, ditambah pekerjaan di kantor yang belum selesai dan lain sebagainya. Gimana sih harus memulai pembicaraan supaya enak gitu Mbak? Ya, jadi memang susah-susah gampang ya. Apalagi kalau anak tahu hal itu salah dan dia tahu ketahuan salah, pasti rasanya mau kita ngomong sehalus apapun, rasanya seperti di sidang. Jadi ketika mulai pun kalau dia sudah menunjukkan sikap defensif, nggak apa-apa, tapi kita tetap menjaga nada suara dan perkataan tetap tenang. Kemarin mama papa ketemu ini, boleh diceritain nggak apa sih yang kamu rasain, mulai dari mana, apa sih yang kamu suka dari hal ini, apa yang nggak suka. Lalu kita berikan mereka kepercayaan seperti, ya mama sih tahu kamu udah besar, mama tahu kamu sudah punya, tahu apa yang baik, apa yang tidak. Dan sebagai orang yang sudah mulai dewasa, mama kasih kepercayaan ke kamu deh. Suatu hari kamu akan berhenti dan dengan pengetahuan kamu, mama tahu kamu pintar, kamu tahu soal kesehatan dan sebagainya, suatu hari pun kamu akan menemukan cara untuk berhenti. Jadi kita kasih kepercayaan sambil tanpa mereka sadari, di hari-hari berikutnya kita kasih informasi-informasi yang bakal bikin mereka mikir lagi nih, wah ini nggak sehat juga nih. Dan sebenarnya nggak keren juga begini. Kadang-kadang anak-anak cuma pengen keren-kerenan doang kan, bukannya bukannya ngerasa enak, tapi cuma orang dewasa ngelakuin ini dan aku lihat mereka keren, ya aku ikut aja gitu. Dan kadang-kadang biar diterima di circle aku Mas. Iya, betul. Biar nggak dijauhin gitu ya. Jangan sampai juga ketika ketemu gitu langsung anaknya diinterogasi di sidang yang gimana-gimana, malah jadi akhirnya mereka lebih defensif lagi dan lebih jauh lagi dari orang tua. Dan lebih menutup diri, betul. Dan lebih menutup diri. Oke Mbak, sebelum lanjut ini ada DM, aku bacakan ya, ini dari Mbak Vina nih ya.
Halo pagi Mbak, pagi. Anak saya sejak masuk SMA itu jadi lebih sering murung dan emosian kalau pulang sekolah. Udah saya coba tanya tapi nggak mau jawab. Terus saya harus gimana ya biar anak saya ini lebih terbuka dan mau cerita tentang masalahnya. Terima kasih dari Ibu Vina nih. Ini kayaknya kalau ngelihat kasus ini pemirsa ya Mbak Alexa ini kayak mungkin a kind of bullying gitu mungkin ya, atau nggak tahu sih, ini kan baru coba menerka-nerka aja, tapi gimana kalau menurut Mbak Alexa? Bisa jadi ada masalah bullying, bisa jadi ada masalah body image karena memang anak-anak remaja kan rentan ya masalah body image ya. Iya. Heeh, jadi mereka mulai membandingkan kok kayaknya teman-teman yang cantik atau ganteng lebih banyak disukain dibanding aku dan mereka mikir aku kurang apa ya, apa memang badanku kurang. Jadi nggak selamanya kita fokusnya ke bullying atau juga masalah patah hati kan bisa gitu. Heeh, mereka udah mulai coba-coba untuk naksir, terus ternyata ketika naksir ditolak akhirnya ya pasti ngerasa rendah diri lagi, ngerasa sedih di saat mereka mikir juga aku nggak bisa cerita ke mama papa nih kan sungkan ya cerita soal orang yang ditaksir begitu. Jadi ada baiknya sama seperti membantu orang yang mengalami depresi kah atau mengalami kondisi yang sedih kah, kita cukup provide hal-hal yang dia suka. Dia suka makanan apa ya kita sediain. Terus pas dia pulang sekolah bilang mama bikin jus nih atau mama bikinin teh nih, kita ngopi dulu, kita ngeteh dulu ya atau ngejus dulu. Jadi dia merasa ada perhatian. Dan kita mungkin sesekali ngomong kalau misalnya kamu mau cerita mama siap denger ya. Jadi kalau misalnya kamu siap aja, kalau belum siap nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu tahu mama ada di sini gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vina ya. Semoga anaknya ini tetap mau cerita. Memang harus tahu lah ya, jangan sampai di kondisi yang seperti apa kita sebagai orang tua nggak ngerti. Memang harus lebih aktif dan intens lagi komunikasi ke anaknya. Terima kasih ya Mbak Vina ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ini erat kaitannya dengan pertanyaan Mbak Vina barusan gitu ya. Jadi kalau kita, nauzubillah misalnya masih semoga tidak sampai kejadian, tapi kita sering melihat berita-berita nih Mbak Alexa bahwa anak-anak remaja ya karena tadi ya putus cinta lah segala macam karena bullying juga akhirnya orang nggak ngerti, mereka akhirnya suicidal action, mengakhiri hidup mereka. Ini kan sesuatu hal yang tidak kita harapkan, tapi kasusnya lumayan ada gitu ya. Yang itu yang terblow up oleh media sosial ya, yang nggak tahu lagi kasusnya berapa banyak. Itu kenapa sih Mbak akhirnya bisa sampai di fase yang seperti itu? Apakah memang mentalnya benar-benar terganggu amat parah atau sebenarnya akhirnya karena termakan karena sering ngeliat di media sosial, oh ini akhirnya suicidal action ya udah aku juga deh gitu, atau gimana sih Mbak? Memang di tahap remaja karena masalah hormonal yang mempengaruhi emosi dan perubahan ini tanggung jawab ya. Yang tadinya mereka taunya oke cuma belajar, terus ternyata udah mulai ada pandangan bahwa oh iya kalau aku nggak berprestasi di sekolah nanti masa depanku gimana. Udah mulai banding-bandingin diri tentang pencapaian orang. Jadi yang paling rentan masalah yang sering kali terkena ke anak-anak remaja adalah masalah emosional, yaitu kecemasan dan juga depresi. Jadi mereka mungkin belum terbiasa ngadepin yang namanya berantem sama teman, akhirnya harus ngadepin, akhirnya mikir untuk bunuh diri. Jangankan hal itu, bahkan masalah ujian aja bisa membuat mereka berpikir untuk mau bunuh diri kalau memang mereka nggak bisa ngadepin ujian itu gitu. Nah, memang sangat riskan di sana gitu. Dan kenapa sih bisa terjadi? Pertama, memang faktor dari apa yang mereka tonton dan curhatan-curhatan sesama teman, di mana satu teman bilang pengen bunuh diri, akhirnya dia kepikiran dan sebagainya. Dan yang kedua mungkin bagaimana kita memperkuat regulasi emosi mereka di saat mereka masih kanak-kanak, bahwa semua itu ada jalan. Balik lagi mengenai harapan, semua itu ada harapan. Anak-anak kan selalu kalau zaman dulu tuh diajarinnya lebih ke akademis, tapi jarang sekali diajarin untuk berdaya juang, untuk nggak mikirin pendapat orang lain terlalu jauh yang negatif-negatif, untuk lebih bisa fokus pada keunikan dan kelebihan dibandingkan kekurangan yang mereka punya, dan nggak perlu selalu harus sama orang lain. Nah itu yang jarang diajarkan. Jadi bagaimana preventifnya ya sedari kecilnya memang kita udah harus mempersiapkan dulu seperti itu. Oke, nah ini yang menarik ya, preventif itu kan memang harus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Nah kalau ngomongin tindakan preventif, anak-anak terutama remaja ini kan masa-masa usia mereka sekolah gitu ya, atau ke kampus deh gitu ya, tapi lebih banyak mungkin sekolah. Nah waktu mereka berinteraksi itu kan kayaknya lebih banyak di sekolah ya dibandingkan di rumah. Let's say pagi udah berangkat, pulang sore,
orang tuanya baru pulang malam, jadi kayak ketemu sejam, 2 jam, 3 jam, habis itu mereka tidur pagi ngulang lagi seperti itu. Sementara kalau di sekolah bisa jadi hampir 8-10 jam mereka ketemu sama guru, bertemu sama teman. Berarti bagaimana intensitas mereka ketemu sama teman, guru itu jauh lebih berdampak pada kehidupan pribadinya dong, Mbak. Dan ini mungkin jadi catatan penting karena dari tadi kita ngomongin ini dari point of view-nya orang tua nih gitu. Nah, kalau dari point of view-nya guru di sekolah gitu, mereka juga guru-guru ini harus ngerti kali ya Mbak ya untuk bagaimana kondisi psikologis si anak ini gitu. Iya betul, jadi memang harus dari segala aspek ada dukungan ya. Jangankan dari guru tapi dari mungkin kalau dia punya sepupu-sepupu yang dekat atau om dan tante yang dekat itu juga harus paham tentang bagaimana perkembangan remaja. Nah kalau misalnya ditanya memang lebih banyak mereka ada interaksi dengan guru-guru. That's why sekarang guru-guru pun di support dengan adanya pendidikan tentang psikologi kan untuk anak-anak. Oh, iya? Iya. Oh, keren, Jadi keren. jadi ada mungkin sedikit lah informasi mengenai psikologi supaya mereka nggak kaget ngadepin kok anak ini yang dulunya manis tiba-tiba jadi berontak seperti itu. Jadi mereka kan harus tahu batasannya sejauh mana, dan kalau ada anak-anak yang mulai kelihatan agak bermasalah diarahkan saja ke BP dulu. Kalau memang dari BP juga melihat oh kayaknya butuh penanganan lebih lanjut, nggak salah juga untuk bilang ke orang tuanya kayaknya butuh penanganan profesional seperti itu. Jadi memang supportnya itu harus dari segala aspek. Oke, dulu kalau kita tahunya kan di BP aja ya gitu. Iya. Ternyata ada pendidikan untuk psikologi juga untuk tambahan ke guru ya. Wah, itu keren banget sih. Semoga ini bisa menjadi bekal baik untuk guru semuanya dan demi kebaikan anak-anak gitu ya Mbak ya. Oke, nanti kita lanjut di segmen terakhirnya. Ini gak kerasa cepet banget kayaknya waktunya ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas seputar kesehatan mental atau gangguan mental pada remaja bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela AMPSI PSI CHT, psikolog klinis dari Smart Mind Center Consulting. Oke, Mbak, tadi kita udah bicara A sampai Z-nya tentang gangguan kesehatan mental pada remaja. Nah, sekarang kita coba cari solusi terbaik ya. Ketika ada yang mengalami ini, bullying kah, putus cinta kah, ujian, kebebanan dan lain sebagainya, dan orang tua kayak udah Mbak Alexa kayaknya udah nggak tahu lagi harus gimana gitu. Nah sebenarnya gimana sih solusi terbaik? Apa benar-benar kayak udah ini kayaknya udah nggak bisa sama orang tua, harus ketemu Mbak Alexa deh, ini kayaknya harus ngobrol nih sama psikolog, harus ketemu sama profesional deh. Harus seperti itu atau gimana sih Mbak? Kita lihat dulu kondisi pertama-tama seberapa jauh dan seberapa hangat orang tua bisa berkomunikasi sama anak. Jadi hubungannya tuh udah sejauh mana gitu. Kalau anaknya masih mau cerita dan kemungkinan juga cerita-ceritanya nggak terlalu kompleks dan sekiranya masih pernah dialamin orang tua, boleh dibantu tapi tidak ngejudge dan ngebandingin. Dulu papa begini bisa kok, kamu gini aja nggak bisa, kamu lemah amat. Nah itu akan bikin anak merasa rendah diri dan nggak mau cerita lagi. Jadi lebih baik kita coba berempati dengan bahasa yang hangat, lebih ke papa mama tahu ini berat buat kamu. Dulu papa mama juga ngelewatin juga berat banget, struggle banget. Tapi ketika udah lewat semua baik-baik aja. Ingat aja sebelum ada masalah ini kamu baik-baik aja. Setelah masalah ini lewat pun kamu akan baik-baik aja juga gitu. Yang terpenting apa yang bisa kamu pelajarin dari misalnya bullying ini, dari putus cinta ini, atau dari misalnya ada yang nggak lulus sekolah, dari nggak lulus sekolah ini apa yang bisa kamu pelajarin gitu. Banyak orang yang orang tua yang mungkin memarahi anaknya ketika terutama nih anaknya punya nilai jelek atau mungkin nggak naik kelas atau nggak lulus gitu. Padahal itu kan sudah menjadi sebuah masalah yang besar sekali buat si anak gitu. Jadi bayangin dia sudah merasa down, ditambah diomelin ya tambah jadi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau memang kondisinya sudah semakin buruk dan orang tua kayaknya menganggap sekarang kan masalah kompleks banget ya. Ada yang video yang kasarnya tuh tidak senonohnya tersebar gitu. Nah, kalau orang tua juga nggak sanggup baru deh diarahkan ke psikolog atau psikiater gitu. Nah mungkin ada orang tua kayak let's make it simple aja lah Mbak Alexa, aku pindahin aja sekolahnya gitu kan, kayak supaya dia nggak dibully lagi, supaya dia bukan hilang ingatan ya, lupa sama mantannya yang di situ, supaya dia nggak ini kebebanan sama sekolah itu karena mungkin dia kurang kuat dan lain sebagainya. Ya cara instannya pindah sekolah itu mengatasi nggak sih? Karena akhirnya mungkin
ada posibilitas bahwa akan mengalami hal yang sama di sekolah yang lainnya gitu. Betul, selain mengalami hal yang sama, tapi juga anak gak belajar untuk menghadapi kesulitan. Betul. Jadi anak-anak lebih banyak malah belajar untuk menghindari kesulitan. Kalau dikit-dikit dia pindah. Nah, tapi kita juga harus lihat seberapa berat yang dihadapin. Kadang bullying kan ekstrim sekali ya, sampai bisa melukai fisik dan juga melukai harga diri segitu dalamnya. Kalau sudah se-ekstrim itu dan juga dari pihak sekolah pun nggak mendukung, misalnya kan kalau memang sampai melukai fisik, pasti kan sebaiknya kan di drop out ya, karena kelihatan anak ini pun merugikan banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya dari sekolah juga masih menerima mereka dan anak mereka juga menjadi korban terus, ada baiknya memang dipindahkan. Tapi kalau kita lihat kayaknya ini masalah yang masih bisa kita percaya anak masih bisa hadapin, suruh mereka hadapin sehingga mereka pun tahu masalah ada akhirnya, ada penyelesaiannya, selalu ada solusinya begitu. Tapi ketika mereka ada di satu lingkungan yang sama seperti itu, mereka akan terus terbayang nggak sih Mbak? Maksudnya proses solusinya penyelesaian masih akan terus berlanjut, bahkan even udah selesai tapi kayak karena anak-anak itu kan mungkin memorinya juga lumayan kenceng ya, itu masih bisa teringat-teringat dan bisa muncul lagi ketakutan, kecemasan gitu nggak sih Mbak? Masih, tapi kebanyakan dari bullying, apalagi misalnya bullying yang laki-laki ya, laki-laki sama laki-laki, ataupun yang dari perempuan ke perempuan, ketika bullyingnya terjadi nggak terlalu parah deh, dalam kategori sedang sampai ringan, ujung-ujungnya apa? Berteman lagi kan? Ya kan, kebanyakan seperti itu. Jadi mereka anak-anak yang menjadi korbannya pun merasa, oh ini cuma fase kita berantem aja, nanti juga bisa baikan lagi. Kecuali kalau sudah terlalu ekstrim dan terjadi kekerasan fisik yang mendalam ya, nah itu yang mungkin kita perlu turun tangan gitu. Oke ya, semoga perbincangan hari ini menjadi bekal baik untuk orang tua yang punya anak remaja, karena sedikit kompleks ya Mbak ya, bagaimana orang tua harus mengatur time manajemennya bekerja, rumah tangga, dan anak ya. Jadi harus jadi menteri pendidikannya anak ya, menteri kesehatannya anak, dan lain sebagainya, psikolog anaknya juga gitu ya. Semoga jadi hal baik untuk kita semuanya ke depan. Terima kasih Mbak Alexa sudah berbagi, salam sehat untuk keluarga di rumah dan semoga dedek bayinya nanti lahiran lancar gitu ya. Amin. Terima kasih Mbak Alexa, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Alexa, semoga bermanfaat ya. Saya Radha Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Sampai jumpa.